Beginilah kondisi Aswadin 30 tahun, Ketua KPPS di TPS 02 Desa Waduani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, usai dibacok oleh warga saat pemungutan suara berlangsung. Korban diserang secara tiba-tiba dari arah belakang dengan menggunakan senjata tajam. Korban langsung tersungkur ke tanah setelah mendapat 4 luka bacokan di bagian leher, punggung, dan tangan. Usai menyerang Ketua KPPS, pelaku yang diketahui bernama Amiruddin sempat kabur setelah akhirnya diamankan polisi dan TNI dari amukan massa. Sementara korban langsung dilarikan ke RSUD Bima oleh warga untuk mendapatkan pertolongan medis. Kini korban masih terbaring lemah di RSUD Bima. Duduk, tanda tangan kertas suara untuk dibagi kepada pemilih. Lalu ya saya kaget, langsung bacok leher saya dan pundak. Saya tahan aja saya. Tadi berapa luka bacokan tadi, Pak? Tiga jari. Tiga? Kalau jari 3 di sini, kalau di leher 1, di luar 2. Akibat penyerangan Ketua KPPS itu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Waduani Bima sempat dihentikan setelah akhirnya berjalan normal kembali dengan 6 orang anggota KPPS. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ada saja cara warga dalam mendukung pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, dan gubernur, wakil gubernur tahun ini. Seperti yang dilakukan warga di lingkungan Balungadang, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mendukung pemilihan kepala daerah, pengusaha bakso di lokasi ini berinisiatif menyediakan bakso gratis bagi pemilih di TPS 09 Balungadang. Selain itu, pemberian bakso gratis ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemilihan golput. Pasalnya di tahun sebelumnya banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Porsi bakso yang disiapkan sesuai daftar pemilih tetap yaitu sekitar 500 lebih DPT. Oh, kalau ini dia dari masyarakat. Dari dulu memang gitu ya. Kalau pemilihan bupati itu bakso gratis. Gratis ya? Ya, gratis ya. Berapa porsi yang disiapkan? Yang tergantung dari DPT. Kalau nggak ada bakso gratisnya, biasanya nggak ada yang keluar, nggak ada yang menyoblos. Sementara itu, pemilih mengaku bersyukur memperoleh bakso gratis ini terutama bagi mereka yang belum sempat sarapan di rumah masing-masing. Memang ini Biasanya begitu. Setiap ada pemilihan bupati. Wali Sudarman, kopi. Oh, makanya sih sudah ya. Makanya bisa dapat gratis. Iya. Ya, senang, Pak. Senang sekali. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. 7 orang pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Sarukei, Sibu, Sarawak, Malaysia pada Kamis lalu. Kecelakaan ini pun menewaskan ke-7 PMI tersebut. Dari 7 orang yang tewas, 3 diantaranya merupakan PMI asal Lombok Tengah. 2 korban merupakan warga asal Dusun Lendang Kekah, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batu Keliang, yakni Agus Mulyadi dan Sarapudin, dan 1 orang berasal dari Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, bernama Suwandi Putra Kedaro. Sebelumnya, ketiga korban berangkat ke Malaysia untuk bekerja di negara jiran tersebut. Mereka diketahui berangkat secara non-prosedural melalui jalur Pontianak. Kemudian dalam perjalanan menuju tempat bekerja, para korban mengalami kecelakaan lalu lintas, tepatnya di Jalan Raya Sarukei, Sibu, Sarawak, Malaysia, hingga menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Hingga saat ini keluarga korban masih menunggu kepastian jenazah dipulangkan. Keluarga berharap pemerintah dapat memulangkan jenazah korban yang masih tertahan di Malaysia. Keluarga mengaku tidak memiliki uang untuk memulangkan jenazah yang harus ditanggung lantaran keberangkatan korban secara non-prosedural. Kita sudah laporkan ke Bapak Kepala Desa dan dari kepolisian dan BP3MI sudah menangani, dan saya atas nama RT
Saya minta sama pemerintah untuk segera dipulangkan karena warga saya ini tidak mampu untuk membiayai kepulangan jenazah kedua warga saya ini atas nama Sarapudin dan Agus Mulyadi. Di transit di Surabaya itu dia nelpon pertama udah itu nggak pernah dia nelpon lagi. Terus sampai Pontianak enggak pernah. Terus Tahu kabar kecelakaan itu 8:30 pagi dari polisi Malaysia, saya di chat dulu, dibilang kalau yang punya HP lagi kecelakaan. Lebih lanjut, informasi awal dari BP3IP hingga kini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk proses pemulangan jenazah korban kecelakaan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Bagi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang bebas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. masyarakat nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa. Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Bagi Setiawan. Kelihatan Liga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang bebas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. masyarakat nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa. Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambi Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan varietas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kalijangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil 1/4 ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Ningsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam Hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan.
Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsenka. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner.
hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Hanya sekitar 2 km dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Rarong, Lembah Datu siap menjadi destinasi baru para pecinta outdoor. Destinasi wisata hidden game atau permata tersembunyi ini terletak di tengah hutan Glogor, Desa Pemope, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Berada di lahan seluas 50 are di atas lembah Datu, lengkap dengan pemandangan persawahan, sungai, tebing, perbukitan, dan Gunung Rinjani. Lembah Datu juga memiliki camping ground dengan daya tampung mencapai 80 tenda. Hal ini tentunya menjadi tambahan yang sempurna dari tren berkemah di Pulau Lombok. Sangat luar biasa, pemandangannya bagus dan kami juga sempat heran tadi, tidak seperti yang kami bayangkan dari awal. Keberadaan lokasi wisata outdoor ini tentu disambut baik oleh warga sekitar. Mereka senang ada tempat dengan pemandangan bagus dikelola menjadi destinasi wisata. Selain itu bisa menambah lowongan pekerjaan bagi anak muda setempat. Kampung kita ini terkenal gitu, dilihat sama orang luar lah ya. Gimana indahnya tempat ini gitu, lebih maju juga.
Tidak hanya menawarkan pemandangan yang mengagumkan, Lembah Datu Camping Ground juga menawarkan sejumlah aktivitas menarik. Pengelola Lembah Datu Camping Ground menjelaskan, Lembah Datu tidak hanya sebagai pilihan tambahan bagi pecinta kemah, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar mengenal alam dan mengetahui tata cara bermain di alam. Tempat camp sendiri yang baru kita mulai garap, Kak. Kita udah ada di sini, kemudian kita juga ada di sebelah bawah, dan kemudian kalau ada teman-teman yang mau camp di areal sungai atau pinggir sungai bisa juga, Kak. Memiliki topografi berupa perbukitan dengan titik tertinggi berada pada elevasi 395 mdpl, Lembah Datu langsung menghadap lembah dengan baris persawahan yang tertata rapi. Di tengahnya mengalir sebuah sungai dengan air sangat jernih yang bersumber langsung dari alam. Untuk bisa berkemah di Lembah Datu, pengunjung bisa memesan melalui pengelola di media sosial. Pengelola juga sudah menyediakan lokasi camping termasuk dengan tenda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapi telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan.